Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan praktikan, hari ini di pertemuan keempat kita masuk ke materi ketiga, yaitu materi statistika inferensia bagian 2 mengenai uji T atau t-test. Pada dua materi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai statistika deskriptif dan statistika inferensia mengenai uji Z atau Z-test. Nah, untuk agenda hari ini terdapat 6 poin. Yang pertama, saya akan sedikit mengulas kembali mengenai statistik dan statistika. Yang kedua, mengenai deskriptif dan inferensia. Yang ketiga, mengenai parametrik dan non-parametrik. Yang keempat, mengenai uji T atau t-test. Yang kelima, tutorial t-test menggunakan Microsoft Excel. Dan yang terakhir, rekan-rekan akan mengerjakan latihan soal. Baik, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu mengenai statistik dan statistika. Apa itu statistik? Apa itu statistika? Dan bagaimana cara membedakan keduanya? Oke, statistik merupakan kumpulan data yang berbentuk angka maupun bukan angka yang berkaitan dengan masalah tertentu dan disusun dalam bentuk tabel, diagram, daftar, ataupun yang lainnya. Sedangkan statistika merupakan metode ilmiah atau ilmu mengenai cara mengelola, mengumpulkan, menginterpretasi, menganalisa penyajian data, dan mempresentasikan sebuah data. Berikut adalah bagan perbedaan antara statistik dan statistika. Terdapat 4 perbedaan yang berdasarkan pengertian, tujuan, klasifikasi, dan metode kajian. Nah, yang pertama, berdasarkan pengertian. Jika dilihat secara garis besar, statistik itu merupakan hasil pengolahan data, sedangkan statistika merupakan metode ilmiahnya. Next, berdasarkan tujuan. Untuk tujuan dari statistik itu yakni mempermudah dalam interpretasi, sedangkan statistika untuk mendapatkan gambaran. Next, berdasarkan klasifikasi. Statistik berkaitan dengan data dalam bentuk tabel, grafik, daftar, dan sebagainya. Sedangkan untuk klasifikasi dari statistika berkaitan dengan statistika deskriptif dan statistika inferensia. Yang terakhir, berdasarkan metode kajian. Untuk metode kajian yang digunakan statistik yaitu kumpulan data. Sedangkan metode kajian yang digunakan statistika yaitu survei dan eksperimen. Nah, itu tadi 4 perbedaan mengenai statistik dan statistika. Apabila rekan-rekan sudah memahaminya, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu mengenai deskriptif dan inferensia. Statistika deskriptif merupakan ilmu yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang suatu keadaan yang disajikan dalam bentuk angka. Sedangkan statistika inferensia merupakan ilmu yang digunakan untuk menganalisis data, di mana hasilnya dimanfaatkan untuk generalisasi terhadap suatu populasi. Berikut bagan perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensia. Terdapat 3 perbedaan berdasarkan fungsi hasil pengolahan data dan kesimpulan. Fungsi dari statistika deskriptif itu untuk menggambarkan karakteristik, sedangkan statistika inferensia berfungsi untuk mengkaji secara mendalam penelitian tersebut. Next, berdasarkan hasil pengolahan data. Untuk hasil pengolahan data dari statistika deskriptif itu berupa tabel, grafik, diagram, dan sebagainya. Sedangkan statistika inferensia disajikan berupa interpretasi. Terakhir, berdasarkan kesimpulan. Statistika deskriptif tidak bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan pada tingkat populasi, sedangkan statistika inferensia dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan pada tingkat
populasi. Nah, itu tadi ketiga perbedaan mengenai statistika deskriptif dan statistika inferensial. Next, pembagian uji statistika dan jenis uji statistika dapat dilihat pada gambar berikut. Uji statistika terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Untuk pengujian di statistika deskriptif, terdapat 4 pengujian, yaitu nilai tengah yang terdiri dari mean, median, dan modus. Yang kedua, nilai dispersi, terdiri dari standar deviasi, varians, dan standar error mean. Ketiga, ada nilai posisi, terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Nah, dan yang terakhir, penyajian terdiri dari tabel dan diagram. Next, pengujian di statistika inferensial terdapat 2 uji, yaitu uji hipotesis dan uji estimasi. Di dalam uji hipotesis itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu uji Bedamin dan uji korelasi. Baik uji Bedamin maupun uji korelasi, terdapat 2 jenis data berdasarkan data parametrik dan data non-parametrik. Untuk uji Bedamin parametrik terdiri dari independent t-test, paired t-test, analysis of variance, MANOVA, discriminant analysis, dan GLM-RM. Sedangkan untuk uji Bedamin non-parametrik terdiri dari Mann-Whitney test, Wilcoxon test, dan Kruskal-Wallis. Untuk uji korelasi parametrik terdiri dari korelasi Pearson, regresi ganda, analisis jalur, dan SEM. Sedangkan untuk uji korelasi non-parametrik terdiri dari chi-square. Selanjutnya, uji estimasi. Di dalam uji estimasi itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis uji. Yang pertama yaitu estimasi titik dan yang kedua uji estimasi selang. Nah, itu tadi mengenai bagian dari pembagian uji statistika dan jenis uji statistika. Untuk materi hari ini kita akan mengambil atau mempelajari mengenai uji T yang paired t-test. Next, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu mengenai parametrik dan non-parametrik. Penggunaan statistika parametrik dan non-parametrik tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistika parametrik memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Selanjutnya, dalam penggunaan salah satu tes mengharuskan data 2 kelompok atau lebih harus homogen. Statistika non-parametrik tidak menentukan asumsi atau tidak menuntut terpenuhinya suatu asumsi. Misalnya, data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, statistika non-parametrik sering disebut dengan distribution free atau bebas distribusi. Berikut perbedaan statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Untuk statistika parametrik, data harus berdistribusi normal dengan jenis data kuantitatif dan skala datanya harus interval dan rasio. Sedangkan untuk statistika non-parametrik tidak terikat asumsi apapun. Dan untuk jenis datanya bisa menggunakan data kuantitatif maupun data kualitatif. Dan yang terakhir untuk skala datanya, untuk statistika non-parametrik bisa menggunakan skala nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Selanjutnya kita masuk ke poin keempat, yaitu mengenai uji T atau t-test. Salah satu cabang ilmu statistika yang digunakan untuk membuat keputusan adalah uji hipotesis. Hipotesis adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Dengan menggunakan uji hipotesis, peneliti dapat menguji berbagai teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. Salah satu metode untuk menguji hipotesis adalah sampel t-test, yang mana metode sampel t-test ini dibagi menjadi 2, yaitu
one sample t-test, dan two sample t-test. T-test merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari sampel yang diambil. T-test juga merupakan uji sampel kecil karena jumlah atau banyaknya data kurang dari 30 atau N kurang dari 30. Baik, selanjutnya kita masuk ke one sample t-test. Apa itu one sample t-test? One sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu sampel bebas. One sample t-test tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu one tail t-test dan two tail t-test. Untuk one tail t-test terdiri dari uji sisi kiri dan uji sisi kanan. Sedangkan kalau untuk two tail t-test itu merupakan uji dari kedua sisi, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Selanjutnya ada two sample t-test. Untuk two sample t-test ini merupakan teknik analisis untuk membandingkan dua sampel. Dan two sample t-test ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama independent t-test dan paired t-test. Nah, untuk jenis pertama dari two sample t-test adalah independent sample t-test atau independent t-test. Independent sample t-test ini digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Jadi, tujuan metode statistika ini untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu sama lain atau tidak berpasangan. Sedangkan untuk paired t-test merupakan prosedur yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu grup. Artinya, analisis ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap satu sampel yang mendapatkan suatu treatment yang kemudian akan dibandingkan rata-rata dari sampel tersebut antara sebelum dan sesudah treatment. Paired t-test ini digunakan untuk data kuantitatif dengan syarat kedua array nilai ini, pre and post, mempunyai jumlah yang sama dan bersifat homogen. Jumlah sama, contohnya array pretest 30 data nilai praktikum komputer statistika. Dan array post-testnya juga harus sama, yaitu 30 data nilai praktikum komputer statistika. Untuk paired t-test ini merupakan uji komparatif, yang mana skala data ini berupa skala interval dan rasio, dan juga harus berdistribusi normal dengan sifat berpasangan atau relate. Nah, untuk independent maupun paired sample t-test sama-sama membandingkan dua data yang berbeda. Jika suatu penelitian hanya memiliki satu kelompok dan membandingkan dengan satu data, lebih baik menggunakan student t-test atau one sample t-test. Jadi, intinya untuk independent sample t-test dan paired sample t-test itu termasuk jenis uji beda rata-rata yang sama-sama menggunakan dua kelompok sampel. Yang membedakannya, independent sample t-test menggunakan dua kelompok yang anggotanya berbeda satu dengan yang lainnya. Sedangkan untuk paired sample t-test menggunakan dua kelompok tetapi anggota dari kelompok tersebut sama. Oke, untuk materi saya cukupkan sekian. Untuk lebih jelasnya atau lebih paham mengenai paired sample t-test, langsung saja kita masuk ke contoh kasus. Dengan poin 5 itu tutorial dan poin 6 itu latihan soal. Jadi setelah kalian memahami materinya, selanjutnya kalian akan mengerjakan atau tutorial langkah-langkah pengerjaan dari paired t-test menggunakan Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita memasuki ke materi statistika inferensia yang kedua, yaitu t-test. Untuk soal latihannya bisa dilihat di modul juga ya. Yang pertama-tama kita masuk ke menu bar data. Lalu
pilih menu data analisis. Nah, ketika muncul beberapa pilihan, kita pilih t-test paired to sample for means. Klik, lalu pilih OK. Nah, setelah muncul kotak dialog seperti ini, kita tinggal masukkan saja sesuai dengan perintahnya. Untuk variabel satunya yaitu harga sebelum kebijakan. Nah, kita tinggal blok saja dari judulnya sampai ke akhir. Nah, begitu juga dengan variabel 2-nya yaitu harga sesudah kebijakan. Kita blok dari awal judulnya sampai ke akhir. Untuk hipotesis mean difference-nya kita isi dengan angka 0. Lalu labels-nya kita checklist karena tadi saat penginputan variabel 1 dan variabel 2 judulnya itu dibawa. Untuk alpha kita isi dengan 0,05. Nah, untuk output range-nya kita pilih saja di mana tempat output itu kita ingin munculkan. Lalu kalau semuanya udah diisi, kita pilih OK. Nah, setelah muncul outputnya, kita tinggal rapihkan saja ya. Terus kita pilih saja 2 angka sesudah koma. Kalau udah dirapihin, boleh ya kita kasih keterangan untuk T start, yaitu T hitung. Kalau untuk T tabel yaitu T critical one tail. Nah, di sini kita kasih warna aja ya biar kita bisa membedakan. Lalu kita masuk ke analisis akhir. Yang pertama ada hipotesis. H0 menyatakan bahwa mu1 lebih dari sama dengan mu2 atau mu1 dikurangi mu2 lebih besar dari sama dengan 0. Artinya, tidak ada perbedaan antara rata-rata harga saham sebelum dan sesudah kebijakan. Sedangkan H1-nya yaitu mu1 lebih kecil dari mu2 atau mu1 dikurangi mu2 lebih kecil daripada 0. Sedangkan untuk H1-nya yaitu mu1 lebih kecil dari mu2 atau mu1 dikurangi mu2 lebih kecil dari 0. Artinya, ada perbedaan antara rata-rata harga saham sebelum dan sesudah kebijakan. Nah, untuk taraf nyatanya atau alfa kita isi dengan 5% atau 0,05. Yang ketiga yaitu kita menentukan T tabel dan T hitung. Nah, di sini kita bisa langsung pilih dari output t-test yang tadi kita cari ya. Kita bisa langsung pakai yaitu sama dengan, lalu kita klik yang T critical one tail yaitu T tabel, lalu enter. Atau kita bisa juga cari dengan menggunakan rumus yaitu sama dengan TINV. Lalu untuk probability-nya kita pilih 0,05%, lalu dikali 2, lalu titik koma atau koma, lalu kita pilih DF untuk dig freedom-nya, lalu tutup kurung dan enter. Nah, sedangkan untuk T hitung kita pilih saja langsung dari T start-nya ya, itu sama dengan pilih yang T start yaitu 1,15, lalu enter. Dalam kasus ini kita menggunakan perhitungan satu sisi ya, dikarenakan adanya tanda ini nih, lebih dari sama dengan pada perumusan hipotesis, sehingga kita melakukan ujinya itu hanya uji sisi kiri saja dan nilai T tabelnya itu menjadi negatif. Yang selanjutnya yaitu kaidah keputusan dan pengambilan keputusan.
Yang pertama, jika T hitung lebih besar dari sama dengan negatif T tabel, maka H0 diterima. Lalu, jika T hitung lebih kecil dari negatif T tabel, maka H0 ditolak. Untuk di keputusan kita menggunakan rumus if, ya. Sama dengan if. Untuk logical testnya kita pilih yang T hitung lebih besar dari sama dengan negatif T tabel, titik koma, tanda kutip, atau maka H0 diterima. Titik koma, jika tidak maka H0 ditolak. Lalu tanda kutip, lalu kurung, enter. Nah, hasilnya itu H0 diterima. Untuk arti keputusannya kita bisa langsung sama dengan, berarti kita pilih yang ini ya. Nah, jadi artinya itu tidak ada perbedaan antara rata-rata harga saham sebelum dan sesudah kebijakan. Dikarenakan kita menggunakan uji sisi kiri, jadi kurvanya itu seperti ini ya. Nah, T tabelnya berada di sebelah sini dan T hitung ada di sini. Sehingga keputusannya itu H0 diterima.